Jangan pernah lupa bersimpuh di kaki ibu. Bersimpuh di kaki ibu. Bersimpuh di kaki ibu. Jangan pernah lupa. Kemudian kepada Bapak. Syarat orang yang mau sukses, orang yang mau maju, ibunya ada di pikiran, ibunya ada di hatinya. Kemudian bapaknya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ini syarat dulu. Sebelum adik-adik kemanapun juga mau terbang jadi pilot, ya kan? Siapa tahu di antara kita mau jadi menteri, mau jadi presiden. Syarat pertama berbakti pada ibu. Saya cerita sedikit tentang saya. Dulu saya sebelum berbakti dengan ibu saya, luar biasa sulitnya hidup. Setelah saya berbakti sama ibu saya, terbentang nyata kehidupan terbuka. Waktu zaman saya sekolah padahal ya nggak jauh-jauh dari ranking lah artinya gitu. Tapi setelah kita sekolah merantau belum ketemu kehidupan. Setelah saya menemukan kehidupan 15 tahun yang lalu, saya bersimpuh di kaki ibu saya. Saya yang belum tahu dulunya belum punya anak, 5 tahun kosong namanya, 5 tahun kosong habis nikah 5 tahun belum punya anak. Gitu. Sekarang alhamdulillah berdua 3, anak saya 3. Sebelum saya dulu pengangguran, alhamdulillah sekarang belajar wirausaha. Setelah saya bersimpuh di kaki ibu saya, setelah saya ngopain ibu saya, setelah saya membahagiakan ibu saya, walaupun sebelum berapa saya membahagiakan ibu itu gitu. Ingat ya adik-adik ya, penting ya ini ya, pulang dari sini terbesit di hati adik-adik, di pikiran adik-adik. Kata Om Agus Poleng, saya kalau mau jadi menteri, jadi presiden, mau jadi pilot, mau jadi apapun, harus berbakti sama ibu, bersimpuh di kaki ibu. Ayo, siapa yang berani membantah surga di bawah telapak kaki ibu? Gak ada toh? Berarti bener toh? Ini syarat, harus ya. Jangan pernah melukai hati ibu. Siapa yang ingin bahagia, bahagiakan ibu. Siapa yang ingin banyak duit ibu. Siapa yang ingin sehat, sehatkan ibu. Siapa yang ingin punya rumah, bikinkan rumah ibu. Yakin semuanya akan terjadi pada kita. Ini poin yang pertama. Kedua, saya mimpi merubah kanan kiri kita. Satu, dari bahasa. Ayo mulai dari kita. Jangan ada di antara kita yang bahasa lu dan gua. Ganti saya, kamu, atau namanya. Bahkan saya kalau sholat terawih paling pojok sama anak-anak kecil gitu. Ya ini di musola loh, kok ada yang bahasa binatang, ada yang bahasa kelamin, ada yang lu gua. Kasar ya. Kira-kira ini perlu waktu. Satu, dari bahasa. Katanya ingin menjadi pemuda yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Otomatis akhlaknya harus baik. Mulutmu harimau. Apa itu mulutmu harimau? Kita luka kena pedang 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 3 bulan sembuh. Tapi karena luka dengan lidah, kadang selamanya tidak akan sembuh. Makanya mulutmu harimau katanya. Kan gitu. Bila mana kita berkata kasar, berkata lembut, semuanya akan bisa merasakan dari orang lainnya akan bisa merasakan. Maka dari itu saya mohon, ayo kita bareng-bareng ya. Saya juga belum tentu benar. Anak-anak saya tolong juga sama, ingetin anak-anak saya. Karena saya jarang berani ngomong di depan forum gini kalau nggak diundang. Karena saya bagaimana caranya menyelamatkan diri saya dan keluarga saya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu aja sulitnya minta ampun, setiap hari bebenah diri. Bagaimana saya dan keluarga benar? Ini sulitnya minta ampun. Setelah itu bagaimana kita merubah? Ayo. Mulai sekarang pemuda dari kecil sampai nanti dewasa sampai bahkan sampai tua atau usia belajar dari ngomong jangan lu gua kan kasar, udah tahu itu kasar, kenapa kita ngomong kasar? Harus kamu, saya, atau nama. Mas Andi, oh iya, Titin, ya kan itu indah. Terus kedua, jangan ada yang bahasa binatang, ya toh? Banyak saya lewat di depan rumah saya langsung teriakin. Kalau di depan rumah saya atau di wilayah rumah saya teriakan, Mas jangan ngomong kayak gitu kasar, nggak boleh.
Nggak boleh ya ngomong lu gua sama ngomong binatang sama bahasa kelamin. Ini sering anak-anak kita didik kita di kanan kiri kita banyak yang ngomong kayak gini karena menjadi kebiasaan. Maka dari itu kita rubah dari cara bahasa, dari ngomong, termasuk bahasa tadi kan bahasa Indonesia ya, berarti menyangkut bahasa yang bagus, bahasa yang benar. Dan jangan mengumpat. Ini kalau kita mau jadi orang benar-benar jadi orang baik, nanti bahasa Jermannya itu becek ketitik olo ketoro. Ini bahasa Jerman. Iya, becek ketitik olo ketoro. Jadi orang yang baik itu ada titiknya, orang yang jelek juga ada kelihatan. Ini dari Jerman Timur kata Pak Abidin. Cecer kauman. Nah, ya, ingat ya, itu tadi ya. Jadi ibu, setelah ibu ke pembicaraan, sopan santun. Karena kesuksesan kita itu bukan karena waktu. Kalau waktu yang 24 jam ya, bukan 25 jam. 24 jam di depan, di pinggir jalan itu waktunya lama kan? Dia jualan. Kalau karena waktu kaya semua, tapi enggak juga. Betul enggak? Bukan karena waktu kan sukses itu. Kalau sukses itu karena pinter, semua dosen kaya atau semua dosen hebat, tapi enggak juga. Kalau karena pinter. Kalau karena beratnya, kuli bangunan semua sukses, semua kaya, enggak juga. Bukan karena pinternya, bukan karena waktu, bukan karena beratnya. Dari mana? Dari apapun yang adik-adik kerjakan, kegiatan adik-adik, aktivitas adik-adik yang mendapat ridho Allah. Yakin apapun yang adik-adik kerjakan akan membuahkan hasil. Berangkat dari hati, selalu dengan pikiran, yakin akan membuahkan hasil. Mindset is prayer. Pola pikir adalah doa. Yang dibilang dari Pak Sidik tadi, selalu berpikir positif. Siapa yang berpikir positif, pikirannya positif selalu, seluruh alam akan mengamini. Yakin itu. Makanya belajarnya berpikir yang baik-baik aja, nggak mau berpikir yang jelek-jelek. Ya, mindset is prayer. Pola pikir adalah doa. Kata adalah doa. Termasuk itu. Jangan pernah ngomong yang negatif. Belajar ngomong yang positif selalu. Jadi adik-adik ini bayangkan, mulai bayang. Ini bukan saya hipnotis ya. Bukan saya hipnotis, tapi bayangkan. Saya ke depan yakin maju dan sukses. Saya akan jadi miliarder, tapi berakhlak mulia. Dipikir dipasang dulu, harus dipasang dulu. Jangan pernah dibalik. Wah, masa depan saya suram. Jangan pernah terbesit. Wah, saya ke depan bingung. Jangan, nanti takut bingung. Pesimis namanya ya. Optimis selalu. Berpikir positif. Mindset is prayer. Pola pikir adalah doa. Syaratnya apa tadi? Mother is a queen. Ibu adalah ratu. Bawa ibu. Oke? Nah, nanti setelah adik-adik ini tumbuh dewasa, tentunya nanti belajar dari Pak Haji Ilyas, Pak Abidin, Pak Sidik, ada tatarannya. Yang paling bawah namanya syariat, di atasnya ada tarekat, di atasnya ada hakikat, di atasnya ada makrifat. Itu yang penting tahu dulu. Tapi kelas adik-adik ini harus sukses, harus maju. Dan to the point, tadi beberapa udah saya katakan. Saya langsung ke poinnya aja. Jadi adik-adik ini kalau pengen maju, ini harus memulai. Contoh, siapa yang pengen wirausaha, jangan langsung semua, nggak muat tempat saya. 1 atau 2 belajar desain bordir. Saya latih gratis sampai bisa. Ya, desain bordir. Kedua, operator bordir. Operator tempat saya menawarkan silahkan belajar sampai bisa. Kalau udah bisa, kalau mau nanti jadi karyawan saya. Enggak juga. Artinya silahkan kalau udah bisa desain, udah bisa operator, buka sendiri. Nah gitu. Tapi jangan nyanyiin saya, kerjasama dengan saya. Saya desainnya nggak takut. Saya silahkan. Siapa yang memajukan orang lain, dirinya maju. Siapa yang mensukseskan dirinya, orang lain dirinya sukses. Yakinlah karena ada Gusti Allah. Gusti Allah orang sare. Gitu? Jangan takut.
jangan takut. Pokoknya berbuat baik, dan baik. Yakin walaupun saat ini belum dapat balasan baik, suatu saat akan diganti, semuanya akan jadi baik. Makanya jangan pernah nggak berbuat baik. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Apapun yang ada dikerjakan pasti membuahkan hasil. Wirausaha tadi tentu poin ya, yang pengen usaha, yang pengen belajar usaha langsung merapat 1 atau 2 orang. Jangan langsung, kalau langsung bingung ngajari. Nanti kalau udah bisa itu langsung satu di gantian gitu. 2, kita mau RW 08 ini punya 1 hadroh. Kalau udah punya ya syukur, malah tinggal nambahin. Kedua, pop dangdut atau campur sari. Seni budaya toh, ada sesepuh kita. Nanti beliau yang ngurus, saya di belakang gitu. Jadi harus punya. Kalau pengen RW kita ini mercusuar di angkasa, harus punya prestasi. Kalau RW 08 ini prestasinya sama dengan RW yang lain, juga ada prestasi, harus beda. Akhlaknya tadi udah disebutkan dari ucapan tadi, ngomongnya baik-baik semua. Orang berpendidikan ngomongnya nggak baik. Orang berpendidikan itu ngomongnya baik, etika, sopan santun. Dan sukses itu tadi yang saya sebutkan, knowledge attitude. Dari knowledge attitude, dari pengetahuan, pengertian, kemampuan antara intelektual dan spiritual. Intelektual itu adanya di pikiran, spiritual itu adanya di hati. Bila mana seseorang menggabungkan antara intelektual dan spiritual, akan menjadi kecerdasan emosional. Setelah itu dituangkan bentuk sosial, kembalinya finansial. Yakin, I'm sure you still young. Can speaking English? Yes. Kan masih muda, pasti bisa gitu. Ya sedikit-sedikit lah. Walaupun caranya begini, bahasa Inggris itu bahasa dunia. Bahasa Indonesia nomor 1 bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bahasa dunia. Harus minimal sedikit-sedikit tahu. Harus tahu, mengetahui. Orang ngerti artinya apa-apa tapi ngerti mana nih. Oh, orang itu ngomong apa arahnya tahu gitu. Kan gitu, ya. Terus kalau untuk komunikasi, ya nggak usah pakai grammar. Yang penting you and I understand we communication. Saya dan kamu ngerti waktu ngomong. If no grammar, walaupun tanpa grammar. Ngono loh, ya. Ini anak muda semua, kalau yang sesepuh mah beda lagi, nanti bahasa Arab. Ya. Oke. Beberapa tadi poin ya. Harus ada minimal mulai dari RW 08 1 atau 2 orang belajar desain. SMS saya, Om saya mau belajar desain, ayo. Om saya mau belajar operator. Sampai 1 dulu bisa. Artinya RW 08 udah memulai. Terus Mas Jaka bikin tim, walaupun jadi atau udah jadi, pop, bikin tim dulu. Minimal nanti kalau ada tanggapan, ada yang sunatan, ada yang sunat lagi, atau mau nikah, pakai kita aja sendiri, pakai tim kita aja. Antum hidup belajar gitu dari situ, ya, dari seni budaya, dari wirausaha, terus dari IT, YouTuber. Siapa yang bisa IT, ayo gabung dengan saya. Saya jadi hostnya nggak apa-apa. Saya punya cara, tapi saya perlu video, fotografernya, editing perlu. Kita bikin YouTuber RW 08 atau Karang Taruna, apa namanya terserah. Tapi dibikin bareng-bareng. Saya punya channel guru orang-orang spiritual, ini juga bagus. Artinya dari Provinsi Banten sampai Taman Mini kita ada kenalan. Artinya pengen masukin YouTuber, dari situ bisa. Dari wirausaha bisa, dari seniman bisa, dari manapun bisa. Yang kita perlukan wadahnya. Dari RW 08 ada seorang fotografer atau editing, nanti bareng-bareng dengan saya. Ini misalnya 3 orang fokus menggarap khusus ingin menjadikan YouTuber. Syukur-syukur RW 08 jadi YouTuber semua. Amin, siapa tahu, ya kan? Betul kan Mas, ya Pak? Siapa tahu, nggak ada yang tahu. Mindset is free, ciptakan yang bagus-bagus. Bila mana siapa yang berpikir positif seluruh alam ini, siapa tahu Gusti Allah meridhoi. Karena saya punya keyakinan, di saat 40 orang berdoa, doanya wali 1. Wali 1 wali yang pikirannya bersih, hatinya bersih, jiwa raganya bersih. Kalau kita perlu 40 orang, ya toh? Apalagi ini kanan kiri semua mendengarkan. Siapa itu? Ngajak. Saya
mohon maaf berani ngomong begini harus diundang ya, karena saya masih takut sebenarnya. Karena saya takut dengan para pemuda saya yang di samping saya ini. Tapi nggak apa-apa demi adik-adik ya. Yang penting fokus harus memulai. Kemarin kita coba waktu Mas Jaka ngadain kemarin habis upacara itu seperti itu udah jadi. Pakai karaoke aja udah bagus. Berarti kita harus punya gitu. Ya, YouTuber, terus wirausaha, seni budaya harus kita mau mulai harus kita wujudkan. Kalau saya modelnya tolong ada yang merapat ke saya, bukan saya yang merangkul. Karena kita aktivitasnya lumayan padat. Jadi dari manapun bisa, nanti dari edukasi juga bisa, dari dunia pendidikan. Kita banyak teman kenalan, dosen-dosen banyak yang kita garap ke depan. Tapi harus cepat mulai. Yang memulainya tadi, ya, ini udah panjang lebar. Mulainya tadi, adik-adik pulang dari sini, ingat di pikirannya, di hatinya, saya harus berbakti sama ibu saya harus menghormati ibu saya harus membahagiakan ibu saya harus menjadikan ibu saya seperti ada di surga. Yakinlah hidup kalian seperti ada di surga. Tapi nanti kalau yang ini udah punya suami suatu saat beda lagi caranya. Karena yang perempuan itu harus berbakti pada suaminya, suami berbakti pada ibunya. Hari ini saya tadi dapat tulisan bagus. Jadi bahasanya gini. Suamiku milik ibunya. Gitu. Kata istri itu, suamiku milik ibunya. Aku milik suamiku. Ini bagus amat kata-kata ini. Betul nggak? Suamiku milik ibunya, aku milik suamiku. Tapi nanti ini artinya yang sekarang ini adik-adik fokus bahagiakan ibu, fokus senangkan ibu, fokus bagaimana jangan pernah menyakiti hati ibu, terutama dari ucapan. Pokoknya jangan pernah melawan. Siap, wih, sendiko dawuh gitu. Ya, oke, siap ya adik-adik. Udah ada yang poinnya udah dapat kan? Kalau udah dapat poinnya nanti kan tinggal nerusin lain kali beberapa tadi. Tapi mimpi saya tadi, ayo dimulai. Hatiku sedih, hatiku tidak nyaman melihat atau mendengar kanan kiri saya adik-adik kita yang kecil ngomong bahasa kelamin, yang masih kecil ngomong bahasa binatang, masih kecil mengumpat, terus masih kecil ngomongnya kasar-kasar semua. Ini sedih. Maka dari itu ini momen yang tepat. Mungkin mudah-mudahan ini bukan dari saya, tetapi ini Allah yang menggerakkan. Kita harus berketemu, kita harus saling mengasih masukan atau berbagi pengalaman. Bukan saya menggurui, bukan saya menasihati, tetapi ini sekedar sharing ya, sharing atau berbagi pengalaman. Kebetulan nanti yang mau olahraga, Mas siapa? Peter ya. Mas Peter kan dari SHTRT juga mau olahraga di sana. Setiap malam Kamis, malam Minggu ada di SD atau di Blok F atau di seluruh perumahan ada semua SHTRT yang mau olahraga. Semuanya persilatan bagus. Saya nggak menyarankan harus SHTRT, enggak. Monggo kembali ke hati dan pikirannya masing-masing. Oh ya, Mas Sidik juga dari karate. Semuanya bagus, sudah ada. Dari olahraganya ada, seni budaya ada, wirausaha ada, YouTuber ada. Bahkan nanti yang ingin misalnya jadi mubalek atau jadi dari hadroh dan yang lain ada DKM. Oh, semuanya udah lengkap, tinggal kembali ke adik-adik. Adik-adik maunya kemana? Tapi ingat pesan saya, Neil Armstrong ke bulan dengan siapa? Dengan selamat. Neil Armstrong ke bulan dengan selamat sama orang Cilacap ternyata. Ya, Neil Armstrong ke bulan dengan selamat. Ingat, hidup bersama Hasan. Hiduplah bersama Hasan. Apa artinya? Siapa yang tahu? Kan Neil Armstrong dengan selamat. Kita hidup bersama Hasan. Apa artinya Hasan? Bagus. Kebaikan. Ya. Jadi hidup bersama kebaikan. Yakin akan indah. Jadilah orang yang baik, indah. Mulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan mulai saat ini. Yakin ada perubahan di adik-adik. Ya, harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Dan mudah-mudahan yang ada saat ini dan lingkungan wilayah sini semua mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Semuanya sehat, selamat, seger waras, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara, kaya sahabat.
manfaat untuk orang banyak dan selalu mendapat itu Allah Ta'ala, panjang umur, murah rezeki. Amin. Bila ada salah dari saya minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.